Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Jordan Luka Point 77. Dimana ini jadi salah satu sepatu budget dari seri signature-nya Luka Doncic. Dan ini merupakan salah satu sepatu yang juga dikhususkan untuk pemakaian outdoor. Ya, pemain Indonesia atau masyarakat di Indonesia banyak banget yang nyari sepatu basket terbaik untuk digunakan di lapangan basket outdoor. Dan apalagi dijual dengan harga budget. Itu pastinya jadi salah satu sepatu yang gue juga penasaran sih seberapa bagusnya sepatu ini. Kalau dari sisi marketingnya aja udah bisa dibilang cukup menarik, dan bisa dibilang juga dari sekian banyaknya sepatu basket budget yang ada saat ini jadi salah satu yang bikin gua cukup tertarik. Udah jarang sih gua tuh tertarik sama sepatu budget, terutama dari serinya Adidas, Nike. Mungkin gara-gara sekarang tuh sepatu seri signature aja harganya itu diturunin sedemikian rupa dan bisa bersaing sama sepatu-sepatu basket budget. Bahkan dari sisi teknologinya pun sepatu basket juga sekarang tuh udah makin canggih. Cuma rasanya sepatu Jordan Luka Point 77 ini, namanya sebenarnya lumayan susah ya, Point 77. Kita ngomongnya kayak Jordan Luka 77 aja. Ini tuh jadi salah satu gebrakan dari Jordan Brand yang menurut gue bertujuan untuk menghadapi para persaingan, terutama dari brand Cina juga yang makin marak guys. Jadi secara harganya tuh berasa diperhatikan, sisi-sisi fiturnya juga diperhatikan. Dan di video kali ini pastinya kita bakal bedah apakah sepatu Jordan Luka Point 77 ini bisa bersaing dengan sepatu basket lainnya. Yang pertama dari sisi harganya, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.549.000 dan baru masuk di Hoops Point Indonesia. Secara first impression yang bikin gue seneng adalah pasti dari sisi looks yang ditawarkan. Desainnya tuh simple, minimalis, nggak aneh-aneh, dan sebenarnya lumayan ngingetin gue sama sepatu Jordan Zoom Separate, dimana itu merupakan salah satu sepatu yang dipakai Luka Doncic bahkan sebelum dapat seri signature seriesnya. Perpaduan material yang digunakan mostly terdiri dari adanya synthetic overlay, terus ada sejenis implementasi mesh juga. Yang warna putihnya ini terutama berasa lumayan unik karena feel-nya tuh kayak agak rubbery gitu, berasa kayak siap tempur banget. Dan di bagian sisi samping sepatunya di sini ada sejenis rajutan ataupun pattern yang lumayan bikin keinget sama versi Leno Weave dari Jordan Brand, dimana di sini terdapat implementasi TPU-nya juga yang berfungsi untuk memberikan struktur untuk material upper yang ada di sepatu ini. Di bagian belakang sepatunya di sini ada sedikit fuse overlay, ada synthetic bead-nya lagi, dan untuk detail-detail yang ditawarkan juga bisa dibilang ini tuh cukup menarik. Ada bagian yang ngingetin gue sama seri flagshipnya Jordan 12, dimana untuk area toe-nya ini cuttingannya lumayan ngingetin gue sama sepatu Jordan 12. Di bagian belakang cuttingannya lumayan ngingetin sama seri Jordan 14. Ada kayak dots kayak gini, yang ini menunjukkan angka 23, Jordan banget. Dan keseluruhan sih buat gue bikin sepatu ini punya desain yang terbilang cukup clean, simple, dan asik banget. Dan juga sepengaman gue pakai sepatu ini dengan adanya build material sintetik, terutama di bagian atas sepatunya. Bagian atas ini tuh berasa agak keras gitu, jadi kalau misalnya jempol gue ngangkat gigit gitu berasa kayak agak keras feel-nya. Cuma ternyata waktu dipakai secara keseluruhan juga materialnya tuh lumayan oke guys. Nggak terlalu membutuhkan break in time yang gimana-gimana banget. Secara flexo-nya juga masih asik, dan secara keseluruhan juga gue ngerasanya cukup nyaman sewaktu pertama kali gue menggunakan sepatu ini. Yang gue demen juga sebenarnya di area tang ini implementasinya terbilang cukup tebal, dan ini tuh modelan tangnya tuh kayak lumayan identik dengan apa yang gue temukan di sepatu seri signature-nya, terutama di Jordan Luka 4. Waktu dipakai ini tuh berasa tebel-tebel gitu dan enak-enak aja sih secara keseluruhan. Terutama di bagian material gue juga nggak ngerasain ada bagian yang pinching, ada yang nggak nyaman atau gimana. Secara first impression tetap berasa smooth aja secara keseluruhan. Terus juga kalau kita ngomongin sebagai sepatu outdoor, pastinya yang jadi concern utama adalah di bagian traction, dimana sepatu ini bisa dibilang build traction yang ditawarkan itu tebel banget guys. Menggunakan build dari translucent rubber, tapi dari sisi ketebalan pattern yang ditawarkan itu menurut gue sih oke banget, bakal durable ketika kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Dan kemarin gue udah sempet nyobain sepatu ini di lapangan basket indoor vinyl yang kondisinya waktu itu tuh lumayan kotor, lumayan berdebu. Itu gue pakai sih aman-aman aja sewaktu gue pakai sepatu ini. Dan denger-denger ya, bahkan di beberapa reviewer luar sempat bilang juga kalau misalnya sepatu ini gripnya itu agak berkurang ketika digunakan di lapangan basket indoor yang kondisi lapangannya itu berdebu. Jadi kalian perlu sering-sering wipe off aja
bagian bawahnya untuk mendapatkan reaksi yang lebih optimal. Cuma menurut gua itu balik lagi tergantung dari sisi kondisi lapangan yang ditawarkan. Kalau kemarin gua main di lapangan basket yang permukaannya vinil, buat gua sih masih aman kondisinya waktu gua pakai. Tapi mungkin kalau digunakan di lapangan basket yang bawahnya kayu, atau mungkin digunakan di lapangan basket yang permukaannya plesteran gitu yang berdebu, itu juga menurut gua bakal jadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan ketika kalian pengen ngedapetin performance yang optimal dari traction yang ada di sepatu ini. Dan secara first impression, rasa-rasanya ini sih memang paling optimal kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Terutama yang kasar itu bakal oke banget karena dari sisi groove yang ditawarkan ini terbilang cukup tebal sekali lagi guys. Balik lagi lah ya, pasti ada yang namanya plus minus, dimana dari sisi rubber yang ditawarkan emang beda kalau dibandingkan dengan tipe-tipe sepatu indoor yang permukaannya itu biasanya lebih tipis, lebih playable. Ya itu pasti ada plus minusnya masing-masing guys. Gue juga ngerasa terlepas sepatu ini punya implementasi cushion yang terbilang cukup basic secara on papernya, dimana sepatu ini menggunakan dual density foam ditambah dengan adanya zoom unit di area forefoot yang ini penempatannya sebenarnya juga cukup minimalis, cuma kayak kotakan kecil gini aja, zoom unitnya nggak yang gede-gede banget. Ya bisa dibilang kalau dari sisi zoomnya waktu dipakai tuh nggak terlalu berasa yang gimana-gimana banget. Tapi gue juga bisa dibilang lumayan demen dengan implementasi foam yang ditawarkan. Foamnya itu berasa responsif, berasa ada sisi bouncy-nya juga, terutama di area heel, dimana di sini ada bagian yang dibolong-bolongin juga, terutama di area belakang sini. Dan secara keseluruhan tetap dapat memberikan sensasi yang smooth dan nyaman aja sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Terutama dari sisi harga yang ditawarkan, mengingat ini sebuah sepatu budget, ternyata secara cushioning juga menurut gue sih masih worth it banget dan sangat-sangat oke dari sisi feel-nya. Mengingat juga sepatu ini dikhususkan sebagai sepatu outdoor. Kalau kalian main di lapangan basket outdoor itu cushion adalah salah satu bagian yang perlu sangat diperhatikan, dimana pasti secara kontur lapangan itu permukaannya lebih keras dan kalian akan membutuhkan impact protection ekstra ketika bermain di lapangan basket outdoor. Dan yang gue paling demen untuk sepatu Jordan Luka Point 77 ini sebenarnya ada di bagian isoplate-nya, dimana untuk fitur ini tersendiri sebenarnya jarang banget gue temukan untuk sebuah sepatu budget. Sepatu ini tuh memiliki build torsional plate yang ini menjalar sampai ke bagian samping sepatunya, dan ini emang udah jadi fitur yang bisa dibilang juga identik banget sama Luka Doncic. Dari yang seri 1 sampai sekarang tuh selalu ada, dan gue happy aja akhirnya ditaruh di sepatu seri budgetnya ini. Ini ngebantu dari sisi memberikan torsional support di bagian tengah, dan juga ini bahkan membantu dalam memberikan lateral support sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Terutama dari sisi stabilitasnya juga. Buat kalian yang demen untuk melakukan gerakan seperti step back jumper, terus sering melakukan gerakan-gerakan yang membutuhkan stabilitas, memberikan tekanan ke sisi samping sepatunya, itu akan sangat membantu. Dan sedikit yang gue pengen infoin, kalau misalnya dibandingin sama sepatu Jordan Luka 4, isoplate yang ada di sepatu signature-nya pasti build-nya itu bisa dibilang lebih kokoh, lebih gede lagi secara implementasi. Dimana kalau kita juga bisa bandingin sama sepatu Jordan Luka 3, itu isoplate-nya tuh kayak bener-bener sampai ke bagian samping sepatunya gitu. Jadi kalian bisa ngedapetin proteksi yang lebih optimal. Dan kalau di sepatu Jordan Luka 4, karena build isoplate-nya itu sampai ke bagian depan sini, itu seharusnya bisa ngebantu dalam memberikan springy effect yang lebih optimal dibandingkan dengan sepatu ini. Cuma emang kadang-kadang ada plus minusnya juga dengan adanya build isoplate yang lebih tebal di area depan, lebih banyak coverage-nya, itu bisa bikin sepatunya juga berasa sedikit lebih kaku, terutama secara on paper kalau gue bisa bandingkan dengan sepatu ini. Ada yang suka dengan adanya spring effect yang ditawarkan, tapi kadang-kadang juga baik lagi ada yang lebih prefer dengan build yang lebih minimalis, terutama di sepatu ini guys. Ibarat kalau bisa dibandingin ya mungkin kayak iPhone lah ya. Ada yang iPhone 16e kameranya satu doang, iPhone 16 kameranya 2, iPhone yang Pro kameranya 3. Balik lagi masing-masing sesuai kebutuhan. Ya kita kadang punya yang kamera 3 tapi wide angle-nya juga nggak sering dipakai. Jadi kan kayak nggak dibutuhin juga gitu. Dan terlepas sepatu ini punya build isoplate yang terbilang lebih minimalis, lebih simple, tapi sepatu ini juga udah dilengkapi dengan adanya mini outrigger di bagian samping sepatunya, yang ini juga berfungsi untuk memberikan stabilitas ekstra ketika kalian menggunakan sepatu ini. Sebenarnya secara desainnya tuh asik banget karena nggak terlalu menonjol gimana, nggak terlalu yang kelihatan banget, tapi di sini nih ada bagian yang sedikit menonjol bahkan sampai ke area belakang sini, yang pastinya membantu dalam memberikan kestabilan sewaktu menggunakan sepatu ini. Base-nya
juga bisa dibilang agak dibikin rounded, tipis aja, dan lumayan ngebantu juga untuk memberikan sensasi smooth sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Makanya gue tuh ngerasa sepatu Jordan Luka Point 77 ini jadi salah satu opsi yang bisa dibilang sangat-sangat worth it dengan harga yang ditawarkan. Karena menurut gue sendiri masih banyak fitur-fitur yang diimplementasikan, diambil dari seri flagshipnya, diterapkan di sepatu budgetnya kali ini. Rasanya tuh gue kayak masih bisa terima gitu. Bayar lebih murah, dapat fitur-fitur yang dibikin lebih minimalis, tapi feel-nya masih kayak sepatu basketnya Luka banget. Ya 500.000 lebih terjangkau, lumayan banget lah. Juga buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya kalian perlu upsize setengah dibandingkan dengan regular size kalian biasanya. Di sepatu ini gue beli true to size dan fitnya emang snug banget. Gue pakai size 9,5, tapi ini rasanya kayak pakai size 9, terutama di bagian depan. Itu bakal jadi salah satu hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian beli sepatu ini. Secara keseluruhan, tapi gue tetap ngerasanya sih enak-enak aja kalau kalian bisa ngedapetin size yang tepat, fitnya itu bener-bener snug, dan kalau kalian bisa ngedapetin fit yang pas, menurut gue sih bakal aman-aman aja. Terlepas tadi gue udah sampein ada beberapa bagian yang mungkin berasa kaku dikit, tapi secara keseluruhan buat gue sih masih tergolong aman banget dan oke lah buat dipakai buat main basket. By the way, juga buat kalian tertarik sama sepatu Jordan Luka Point 77 ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini jual dengan harga 1.549.000, dan kalau kalian tertarik kalian bisa cek aja langsung di link description bagian bawah. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan Luka Point 77, dimana gue ngerasa ini tuh bakal jadi salah satu sepatu basket yang cocok terutama buat kalian para pencari sepatu basket yang tipenya itu all around. Bisa dipakai tempur, bisa dipakai casualan, bisa dipakai buat daily juga, mau dipakai buat main basket di lapangan outdoor juga oke banget. Dan ini sepatu basket yang menurut gue ya bisa jadi salah satu sepatu yang bisa terbilang multifungsi juga. Apalagi buat kalian yang punya budget satu sepatu aja dalam setahun, sangat-sangat memperhatikan dari sisi pricing point, ini bakal jadi salah satu opsi yang terbilang cukup menarik. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Kayaknya ini jadi sepatu budget emang paling menarik sih tahun ini. Mungkin bisa jadi lebih bagus dari Jordan Luka 4. Mungkin sih, lebih worth it mungkin disebutnya.